warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Yang kami hormati Pak warahmatullahi Zaili dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam, dan yang kami banggakan para peserta pelatihan kepemimpinan administrator angkatan pertama pemerintah Kota Lubuk Linggau tahun 2025 yang tergabung dalam kelompok 2, di mana lokus tulanya itu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam. Baik, Bapak Ibu peserta pelatihan, seperti yang saya jelaskan kemarin di pembelajaran kita konsepsi Stula, bahwa hari ini kita ada 3 jam pelatihan, di mana 2 jam pelatihan kita akan mendengarkan paparan dari narasumber. Mohon nanti peserta untuk mencatat hal-hal seperti yang sudah saya jelaskan, poin-poin yang sudah saya jelaskan sehubungan dengan penyelenggaraan atau pelaksanaan Stula itu sendiri. Baik, kita langsung saja mendengarkan paparan dari dari Pak Zaili selaku eh, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam. Kepada Bapak kami persilakan. Itu sudah masuk, Pak. Belum. Sudah Bapak, sudah Masuk, kelihatan masuk, Pak. masuk. Ya. Bahannya sudah masuk? Sudah Bapak, sudah Sudah, kelihatan. Sudah Bapak. masuk. Ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Coach Alamsak, Pak Kiai, dan teman-teman Diklat PKA Angkatan 1 yang dilaksanakan di Kota Lubuk Linggau. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka sharing terkait dengan rencana laporan PKA untuk Angkatan 1, yang khususnya lokusnya dilaksanakan di Dukcapil Kota Pagar Alam. Baik, akan kita lanjut next. Mungkin kami ingin memperkenalkan diri. Nama kami Zaili Oktosap Fitri Abidin. Eh, Kami, jabatan kami Kepala Dukcapil Kota Pagar Alam mulai dari 1 April 2022. Alhamdulillah, kami pendidikan S2, keluarga 1 istri dan 3 anak. Jadi untuk pengalaman kerja ini yang memang yang bisa kami tampilkan, Pak, ini terlalu padat. Jadi hanya segelintir ini yang bisa kami tampilkan. Jadi pengalaman kami pernah jadi lurah, pernah jadi sekcam, mungkin ada Pak Sekcam, ada Pak Camat di sini. Kalau PKA tuh pasti ada Pak Camat biasanya. Iya, betul. Alhamdulillah pernah Kabak Tapem, dan juga pernah di Kepala KPPT, pernah di salah satu kabit sebelum ke KPPT di pengembangan pegawai, dan lanjut Kepala KPPT, dan selanjutnya kami ikut seleksi di PPATK selaku analis perencana. Alhamdulillah kami lebih kurang hampir 1 tahun lah di sana. Lanjutkan kami ikut seleksi juga, biasalah untuk peningkatan kompetensi kami ikut di seleksi di Badan Ekonomi Kreatif, kebetulan waktu itu baru dibentuk. Jadi kami menjadi kabak kepegawaian dan organisasi. Terus kebetulan di Ombudsman buka juga, saya penasaran bagaimana itu di Ombudsman. Alhamdulillah kami ada 3 jabatan di situ, pengalaman di kepegawaian, di pengembangan SDM, di pengelolaan pengaduan Ombudsman, dan terakhir di Kabak Hukum. Kalau di fungsionalnya kami selaku koordinator hukum Ombudsman. Selanjutnya kami pulang kampung karena ngurus ibu yang kurang sehat. Alhamdulillah sekarang udah sehat. Kami ikut seleksi di Kadin Perindak dan UKM, dan juga terakhir bergeser ke Kadin Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan hasil job fit, yang mungkin karena dilihatnya saya pernah di Ombudsman, jadi ngurusi pelayanan. Next lagi, mungkin ini salah satu dasar hukum yang mungkin dalam pelaksanaan tugas kami selalu berpatokan ke sini, baik untuk kualitas layanan
maupun penyelenggaraan pelayanan publik itu sendiri, ditambah lagi ada penyelenggaraan inovasi, baik itu di daerah maupun di pusat. Dan juga ada beberapa yang kami sempat wali kota mengeluarkan SK wali kota terkait dengan beberapa inovasi yang kami munculkan pada tahun 2022. Kami sudah mulai ada inovasi, salah satunya pelayanan sehempa, inovasi sehempa. Ditambah lagi inovasi di pelayanan di kecamatan, di kelurahan 35 kelurahan, ada inovasi Cendekia, ada inovasi meluncat, ada inovasi senyum adik sehari, karena ada Sabtu Minggu, ada inovasi Yo, langsung Kak yang kami Iqbal mah. lakukan WhatsApp, ditambah lagi eh, ada inovasi yang sebenarnya inovasi itu sangat sederhana sekali. Kami tidak ada waktu untuk istirahat. Jadi waktu istirahat itu hanya setelah pulang. Jadi inovasinya dari jam 12 sampai jam 13 itu masyarakat tetap dilayani dengan baik. Tidak ada waktu istirahat. Jadi masyarakat yang menunggu kami langsung layani dari jam 12 sampai jam. Itu salah satu contoh yang sudah dikeluarkan SK Wali Kota. Ditambah lagi ada SK Wali Kota terkait sinergitas yang mana kami fokus pada inovasi yang besar yaitu inovasi sempak atau namanya 5 in 1. Yang ini salah satunya sekali datang dia akan mendapatkan lima layanan atau identitas kependudukan. Ditambah lagi dengan ada SK Sekretaris Daerah yang sampai hari ini belum kami revisi terkait dengan percepatan penerbitan dokumen. Nah, adapun untuk persiapan tahun 2025 sampai 2029 dan 2030 nanti, kami mengikuti visi dari wali kota terpilih. Alhamdulillah, wali kota kami sudah dilantik tanggal 20 Februari oleh Bapak Presiden dan memiliki visi yaitu serame. Kalau bahasa bahasa pagar alam ini bersama-sama untuk membangun pagar alam. Tetapi ini merupakan salah satu singkatan yang singkatan ini yaitu sejuk kotanya, ramah penduduknya, amanah dan merakyat pemimpinnya menuju pagar alam sejahtera. Eh, Sekilas bahwa untuk Pagar Alam, Kota Pagar Alam merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan termasuk dalam 17 kabupaten kota yang pada tahun 2001 dibentuk menjadi Kota Pagar Alam karena sebelumnya adalah kota administratif. Alhamdulillah 2001 menjadi Kota Pagar Alam dan memiliki 5 kecamatan. 5 kecamatan dan 35 kelurahan. Nah, alhamdulillah pada tahun 2024 ini penduduk selalu meningkat. Khusus laporan terakhir kami menggunakan data agregat kependudukan dengan rincian jumlah penduduk Kota Pagar Alam sebanyak 153.271 jiwa. Jadi untuk jumlah penduduk laki-laki ini lebih banyak. Alhamdulillah ini lebih banyak. Jadi sebanyak 78.255 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 74.879. Nah, adapun untuk visi dan misi Dukcapil kami sendiri, kami ingin mewujudkan optimalisasi manajemen pelayanan penduduk dan pencatatan sipil menuju digital data pendudukan. Ke depan kami terus berupaya, baik itu melalui media sosial, media massa, radio, WhatsApp, dan lain-lain. Kami akan terus melakukan beberapa perubahan-perubahan, percepatan-percepatan untuk melayani masyarakat. Salah satunya kami masukkan di dalam misi dari Dinas Dukcapil, yaitu pertama mengoptimalkan fungsi kelembagaan itu sendiri dan manajemen melalui penataan kelembagaan dan sumber daya manusia di lingkungan dinas. Yang kedua, kami Ya. melakukan penguatan jaringan database kependudukan
melalui pembangunan sistem dan jaringan terintegrasi dimulai dari tingkat dinas, kecamatan, kelurahan sampai tingkat RW. Mengapa tidak RT? Karena kami sampai tingkat RW, karena RW sifatnya luas. Nanti kalau di RT itu kami selalu menggunakan komunikasi melalui WhatsApp, melalui grup WhatsApp untuk pelayanannya. Jadi untuk jaringan mungkin belum sampai ke tingkat RT, tetapi sampai detik ini karena banyaknya keterbatasan pada tahun 2021 eh, sebelum kami bertugas di Dukcapil tidak ada dana alokasi khusus yang masuk di Dukcapil. Semenjak 2021 ada, masuk 2022 sudah tidak ada lagi. Jadi kami berupaya dengan melakukan beberapa perubahan-perubahan, melakukan pergerakan secara sederhana kepada dinas kami sendiri, mulai dari pelayanan yang dulunya di belakang, saya masukkan ke ke dalam, dan masyarakat juga bisa layanan yang dulu berbulan-bulan, berminggu-minggu. Setelah saya masuk, saya tidak mau lagi, 1 hari maksimal harus selesai. Kalau syaratnya lengkap. Ini salah satu untuk menciptakan bagaimana ke depan kita mempunyai jaringan database. Yang ketiga, menciptakan database kependudukan yang lebih akurat, akuntabel melalui penyempurnaan sistem. Nah, jadi penyempurnaan sistem ini eh, kami sudah melaksanakan, tetapi kami belum bisa menjadikan ini inovasi. Karena kami masih uji coba dengan beberapa masyarakat yang bisa menelpon dan langsung mengupload persyaratan dari dari kelurahan maupun dari tempatnya. Tetapi kebanyakan masyarakat, ya untuk maklum, Kota Pagar Alam memang tidak sebanyak mungkin kota lain yang masyarakatnya memiliki handphone, apalagi Android, apalagi printer, komputer, laptop di rumahnya. Jadi memang masih banyak juga masyarakat yang langsung hadir ke Dukcapil. Untuk mengantisipasi itu, kami melakukan pelayanan Sabtu Minggu. Alhamdulillah tahun 2022 kami sudah berani melakukan pelayanan Sabtu Minggu. Selanjutnya, meningkatkan sinergitas antar sektor, baik itu internal maupun eksternal, dalam pemampatan data dan dokumen kependudukan. Yang kami lakukan contoh seperti bekerja sama dengan kantor Kemenak untuk bagaimana masyarakat itu waktu mereka menikah itu sudah kita bisa serahkan kakak untuk kedua mempelai, kakak untuk kedua mempelai, kakak untuk orang tua dari perempuan, kakak orang tua untuk laki-laki, dan 2 KTP untuk pengantin baru. Nah, kami serahkan setelah penyerahan buku nikah. Jadi kami nggak berani menyerahkan ini karena KTP itu kan dari belum kawin menjadi kawin. Jadi resminya setelah buku nikah diserahkan. Alhamdulillah itu sudah berlangsung, tetapi memang ada keterbatasan-keterbatasan yang mungkin nanti ada solusi dari kawan-kawan PKA, ya karena juga karena keterbatasan SDM, terbatasnya anggaran dan lain-lain, kita hanya eh, mengutamakan bagi masyarakat yang memberikan memberikan informasi, untuk datang. Kita bisa hadir di sana dengan kecukupan persyaratan dari Kemenak. Kebanyakan mereka itu belum cukup syarat. Jadi kadang hari Sabtu Minggu mereka mendadak melakukan akad nikah, tetapi kita tidak diinfo, hanya karena kita mengetahui bahwa mereka sudah akan melaksanakan, tetapi registrasi untuk nomor dan lain-lain dari Kemenak belum bisa di kita cetak untuk KTP dan KK-nya karena mereka belum ada informasi terkait jadwal. Nah, alhamdulillah memang sebagian sudah kami lakukan, tetapi karena keterbatasan SDM, di mana SDM kami Kota Pagar Alam Uduk Capilnya pegawainya hanya 20 untuk pegawai negeri. Untuk tenaga tenaga sukarela yang non ASN itu lebih kurang 20 juga.
Nah, ini eh, dua sudah pindah karena dia ikut seleksi di organ ilir, secara otomatis kami berkurang. Alhamdulillah kami juga ada 9 masuk P3K tetapi belum diangkat. Selebihnya akan mengikuti proses tahap 2 dan paruh waktu. Yang selanjutnya, eh, kelima, kami akan menyusun standarisasi ISO pelayanan kependudukan. Dan sampai hari ini kami masih terkendala dengan ISO ini karena kita akan bekerjasama dengan beberapa OPD, baik itu kecamatan, beberapa dinas yang sudah kita lakukan kerjasama, tetapi mereka juga tidak bisa membuat ISO itu. Jadi kita punya keterbatasan. Jadi mereka tidak bisa memanfaatkan data kependudukan hanya berupa kerjasama saja. Jadi ke depan memang akan kami kejar untuk ISO 27000 ini eh, kepada semua teman-teman yang OPD yang melakukan pemampatan data, terkhusus yang bagi OPD yang melayani masyarakat. Next, eh, di sini kami salah satu yang capaian yang bisa kami sampaikan di sini, baik itu indeks kepuasan, alhamdulillah kalau target Renstra kami 2024 kami B. Karena kami sangat awalnya pesimis. Saya masuk itu pesimis sekali. Karena masih ada pungli, masih ada pelayanan di belakang kantor, masih apa namanya pelayanan pakai kaca kecil, masukkan tangan, masih beli aqua, masih beli fotokopi, harus bayar. Ya, setelah saya masuk tidak ada lagi, kami pindahkan ke tengah, kami bongkar apa namanya ruangan khusus untuk pelayanan masyarakat, kami siapkan, tidak ada lagi pungli, tidak ada lagi bayar membayar, semua gratis. Ditambah lagi kulkas, saya selaku kepala dinas saya taruh di bawah, kami isi dengan aqua. Aqua itu mungkin coach, mungkin teman-teman peserta PKA sudah melaksanakan itu, tetapi kami melakukan ini dengan karena kami ada TPP, coach. Jadi ada TPP ini namanya, saya minta seluruh pegawai harus mengeluarkan 2,5%. 2,5% ini, karena TPP tidak akan mungkin dipotong karena dia langsung masuk ke rekening. Tetapi 2,5% ini mereka keluarkan dari kantongnya sendiri. Nah, 2,5% inilah kita untuk mengisi kulkas itu, coach dan kawan-kawan. Jadi masyarakat itu bisa mengambil sendiri. Kami tulis di situ minuman gratis. Jadi alhamdulillah untuk sementara baru sekedar aqua saja, coach. Jadi belum bisa tesostro dan lain-lain. Jadi selain itu juga kami pelayanannya kami lakukan agar masyarakat puas, fotokopi. Fotokopi minimal 5 kami gratis. Kalaupun lebih tetap kami gratiskan karena kita lihat rata-rata kami gratiskan karena apa? Karena ada inovasi 5 in 1 namanya. Inovasi 5 in 1 itu satu kali pelayanan kami akan memberikan 5. Gitu. Saya dia anaknya lahir, dia dapat KK, dapat KIA, dapat akte, dapat legalisasi, dapat kami vinil juga, coach dan teman-teman. Kami vinil, kami kasih map agar tidak basah di jalan. Alhamdulillah program itu 2023, 2004 sudah berjalan dengan baik. Tanpa ini apa namanya? Tanpa perintah lagi. Jadi langsung baik jemput bola di Sabtu Minggu maupun jemput bola di 35 kelurahan. Itu sudah berjalan. Apalagi di kantor. Di kantor mereka mendapatkan minum gratis. Minum gratis dapat, tapi belum ada coach untuk makan siang. Mohon doa teman-teman bisa bantu kita kue-kue lah. Kalau dulu masih ada bantuan dari Dinkes, saya minta ada kue-kue yang dulu. Kalau sekarang sudah di Dinkes itu ada untuk mereka itu tidak bisa lagi mengeluarkan untuk yang kue dan susu. Harus ada barang olahan. Jadi kita tidak bisa mendapatkan itu. Kalau dulu masih kita dibantu untuk kue-kue kalau ada anak-anak yang bermain di ruang bermain anak, kami siapkan. Ada petugas yang kasih dia kue dan susu itu agar mereka dibawa pulang lah gitu kan. Itu. Jadi eh, karena keterbatasan Dinkes, karena makanan yang mereka anggarkan harus diolah, kami tidak mendapatkan kembali. Jadi ke depan mudah-mudahan kami bisa membeli roti-roti sehat
maupun susu-susu saset yang bisa kami berikan kepada ibu yang menyusui dan anak-anak yang bermain. Itu salah satu yang mendukung sehingga indeks kepuasan masyarakat kami bisa meningkat, Coach. Jadi target kami dulunya B, alhamdulillah 2024 kami sudah A. Karena dari hampir 13 indikator penilaian 14 sampai indikator 13 itu kami mencapai 90,64%. Jadi pencapaian yang menurut kami itu sangat, sangat luar biasa. Tetapi mungkin bagi teman-teman yang di dinasnya mungkin lebih besar, anggarannya lebih besar, SDM-nya lebih banyak, mungkin ini masih kategori kecil. Tapi kami sangat mensyukuri kami bisa mencapai nilai A. Untuk beberapa persentase yang lain-lain, alhamdulillah kami mengalami beberapa peningkatan, baik itu kepemilikan dokumen, baik itu apa namanya penduduk yang mendapatkan KTP, ada bayi yang mendapatkan akte kelahiran, dan beberapa pasangan non-Muslim, dan ditambah lagi dengan adik KIA. Kalau sistem KIA kita tidak menunggu, kami kerjasama dengan Dinas Kependidikan. Kami minta supaya masyarakat apa namanya anak-anak siswa mengumpulkan foto, hanya foto saja, foto 3x4 atau 4x6 ditambah dengan melampirkan kakak. Jadi mereka kumpul di sekolah, mereka serahkan ke dinas pendidikan menyerahkan ke kami. Dalam waktu singkat kami bisa menyerahkan lagi ke dinas dan dia bisa bagikan ke murid-murid. Itu sudah berjalan, Coach dan teman-teman. Jadi mungkin salah satu mungkin kami mohon nanti masukkan juga bagaimana pola cepat yang lebih baik. Karena kami juga tidak hanya menunggu, kami jemput bola. Karena kalau anak-anak kan mereka ke depan kalau bisa tempat bermain sudah bisa kita kerjasamakan, misalnya pembayaran tempat rekreasi bermain itu 5.000 apa 10.000 biasa kita jadikan 5.000 dengan adanya kartu identitas anak. Tapi untuk sampai detik ini kami masih kesulitan karena pemilik-pemilik itu masih belum bisa untuk diajak kolaborasi. Jadi ke depan mungkin kami mohon kalau ada trik-trik buat kami Dukcapil masukkan kepada kami ke depan agar ada pengurangan seperti kayak beli buku ya minimal Rp1.000 lah karena dia ada kartu identitas anak tadi. Jadi mohon masukan juga bagi teman-teman. Nah, selanjutnya, ini sekilas tidak terlalu banyak. Ini beberapa prestasi coach yang teman-teman yang sudah kami raih dari 2022 sampai detik ini. Kami sudah melakukan beberapa upaya. Alhamdulillah kami selalu terbaik di pelayanan publik dikarenakan kami eh, tim yang itu melakukan survei langsung ke masyarakat. Apakah setiap kali pelayanan ada biaya diminta? Apakah pelayanannya sudah baik? Eh, apakah membayar atau seperti apa? Alhamdulillah survei tim ya alhamdulillah kami 3 tahun turut-turut kami menjadi terbaik satu untuk pelayanan publik di Kota Pagaralan. Ditambah lagi ada terbaik satu 3 tahun turut-turut juga penilaian dari Ombudsman dalam rangka penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik. Terus ada lagi terbaik satu untuk penilaian PKPP dari Menpan khusus tingkat Kota Pagar Alam tahun 2024. Tapi untuk tingkat nasional posisi kami di Amin, Coach. Jadi ke depan kami akan berupaya agar kami bisa A. Hanya sedikit lagi nilainya A. Tapi banyak sekali faktor baik sarana prasarana harus kami penuhi. Yang selanjutnya eh, kami dinobatkan sebagai individu inspiring teladan bagi organisasi Korpri di tahun 2024 oleh Korpri sendiri. Ditambah lagi kami dinobatkan sebagai inovator terbaik tingkat Kota Bagar Alam karena kami melakukan inovasi 5 in 1 atau kalau bahasanya 5 in 1 itu sempak, Coach. Jadi bahasa sehempaknya itu untuk bahasa Besema atau bahasa Pagar Alam. Sehempaknya itu. Tetapi kalau untuk bahasa Indonesianya, strategi 1 langkah melalui 5 pelayanan administrasi kependudukan. Jadi kami buat seperti itu. Alhamdulillah, eh,
laporan kami ini diambil oleh LAN pada waktu kami eh, ikut PKN di Semarang, PKN 2 di Semarang, waktu kami seminar terakhir, ujian terakhir oleh tim yang salah satunya dari LAN, hasil kami itu dibawa untuk ya mungkin mereka akan mencontohkan kepada yang lain atau seperti apa, karena juga masih banyak sekali kekurangannya. Tetapi biasanya itu sekali datang bisa 3 atau 2, nih kami 5. Ke depan kami akan buat 7 coach. Tapi kami lagi cari trik-triknya lagi. Yang terakhir, kami dinobatkan sebagai inovator terbaik 3 di tingkat provinsi tahun 2024. Ini mungkin sekilas, kalau untuk sarana-prasarana mungkin kawan-kawan akan hadir di sini nanti lihat. Kalau kami menjelaskan nanti dikira bohong lah. Jadi apa yang diperlukan teman-teman, Rensra hari ini kami kirim. Apa yang dibutuhkan hari ini kami kirim semua. Foto kami kirim, Rensra kami kirim semua. Tetapi kalau ingin lebih detail, kami bagaimana kami melakukan inovasi sehempak yang menjadi andalan dan sudah melalui proses penilaian, kami akan jelaskan. Jadi itu yang sekilas profil yang ada di Dukcapil Kota Pagar Alam yang mungkin tidak sebesar eh, Dukcapil di kabupaten kota teman-teman PKI yang ada di sini. Itu yang kami. Tetapi kami tetap mempertahankan yang namanya gratis. Alhamdulillah, silakan teman-teman survei hadir langsung di Dukcapil pada waktu nanti mungkin setelah Lebaran. Silakan masyarakat ditanya apakah diminta uang atau ini kami tidak boleh. Karena saya kebetulan basic saya lembaga, saya pernah bekerja di ombudsman, jadi biasa mengawasi, sekarang saya diawasi. Jadi otomatis kami tidak mau blunder selaku ASN ke depan, kami mencoba untuk melakukan upaya-upaya di internal agar ini tidak terjadi kepada masyarakat. Memang untuk kami sendiri eh, dalam melakukan rencana laporan kawan-kawan Stula, kami sendiri mungkin sudah membaca ke depannya mungkin teman-teman memerlukan yang namanya profil instansi. Kami sudah siapkan itu. Profil instansi kami siapkan. Sudah itu mungkin nanti kami akan juga menjelaskan sedetail mungkin buat baik itu laporan, data dan lain terkait deskripsi kinerja organisasi Dukcapil. Setelah itu juga kami akan kunci sukses. Mengapa kami melakukan inovasi ini? Mengapa kami bisa meraih prestasi ini? Nah, jadi kami silakan nanti kawan-kawan akan ada yang bertanya, ada yang mungkin juga saran dan lain-lain, atau juga nanti hadir ke sini bisa melihat secara langsung bagaimana kami melakukan beberapa inovasi yang memang tidak sehebat kabupaten kota baik itu di provinsi maupun di tingkat nasional karena kami sangat sangat apa banyak sekali kekurangan. Yang selain itu juga kawan-kawan mungkin memerlukan yang namanya bagaimana keberlangsungan Dukcapil itu untuk mempertahankan keunggulan sehingga strategi dan manajemen kinerja pelayanan Dukcapil bisa berhasil sampai hari ini. Karena terus terang saja saya sampai mengambil alih untuk menandatangani tanda tangan elektronik. Kalau dulu masih dipegang orang kanan atau kiri. Sekarang saya yang pegang sendiri, coach. Saya tidak mau. Saya tahunya jam 4 tank nol. Tidak ada lagi yang namanya ada sisa. Setengah 5 mereka harus buat laporan di dalam grup, masukkan semua laporan-laporan dari setiap bidang dan juga khusus ada bidang namanya PIA untuk informasi digitalnya mereka harus sudah melaporkan secara keseluruhan rekapitulasi. Itu jam 5 sudah masuk. Dan jam 5 itu sudah saya laporkan ke provinsi. Jadi laporan itu sangat akurat sekali. Nah, itulah kinerja-kinerja yang teman-teman bisa langsung diupload, bisa langsung masuk di dalam SKP kalau istilah sekarang
ya laporan kinerja lah mereka per hari itu sudah jelas. Jadi tidak usah payah-payah lagi. Kalau sekarang kan banyak menghayal, coach. Apalah yang ingin dibuat minggu ini, apa yang mau dibuat bulan ini. Kalau kami alhamdulillah Dukcapil tidak perlu berpikir itu karena masing-masing sudah bekerja dan mereka punya data sendiri, mereka sudah foto, dokumennya mereka ada dan mereka dokumennya ada jelas. Dan alhamdulillah untuk kinerja kita sudah berlangsung dengan baik. Nah, jadi ke depan mungkin sesuai lokus kami Dukcapil ini eh, dari teman-teman mungkin khusus kepada saya sendiri mungkin nanti memerlukan bagaimana peran peran saya selaku pemimpin. Jadi kami berharap teman-teman PKA bisa bertanya banyak lah karena untuk bagaimana nanti peran pemimpin di instansi Dukcapil ini, bagaimana inovasi atau terobosan atau perubahan pelayanan yang sudah dilakukan. Yang selanjutnya mungkin kompetensi atau pemberdayaan sumber daya manusia yang ada di Dukcapil bagaimana gitu kan. Mungkin ada juga bagaimana pembangunan jejaring kerja atau kolaborasi dengan pemangku kepentingan seperti kami dengan Kemenak, dengan Dinsos, dengan rumah sakit dan lain-lain, dengan bidan, dengan beberapa dinas-dinas sosial dan lain-lain atau BPJS sehingga kita bisa membantu baik itu percepatan baik itu kepada masyarakat maupun kepada instansi itu sendiri dari segi laporan. Dan bagaimana juga mungkin teman-teman memerlukan bagaimana kami melakukan penerapan manajemen kinerja. Itu mungkin teman-teman sudah melaksanakan akan sama, tidak akan beda-beda, tetapi pola kita saya berpola bahwa setiap hari harus ada laporan dari perorangan minimal dari bidang melaporkan setiap sore jam 4 atau setengah 5 sudah masuk di grup. Saya tidak mau tahu. Karena kalau mereka lambat saya akan tegur itu. Karena kan biasanya itu pun akan saya koreksi. Seperti mungkin ada kesalahan antara data yang saya tangan di iPad saya dengan data yang mereka masih ada suka ada kekeliruan, kekurangan. Mungkin 31 jadi 37 seperti itu. Jadi tetap juga kita kontrol selaku pimpinan. Dan juga mungkin teman-teman juga mau mempertanyakan bagaimana penerapan manajemen risiko di kami. Jadi kami ke depannya memang hal-hal yang seperti ini menjadi prioritas kami karena bukan hanya sekedar memanage, tetapi ke depan kami juga bisa mengantisipasi. Jadi teman-teman yang seperti dia hamil, jadi dia tidak langsung menjadi operator. Dia hanya selaku yang memeriksa verifikasi berkas. Jadi kita takutkan nanti akan berpengaruh kepada kehamilannya dan juga menghindari sekali perselisihan antar bidang dan lain-lain. Jadi dibuat bagaimana di kantor ini menjadi keluarga besar sehingga tidak ada bentrok, tetap selalu melakukan koordinasi, konsultasi dan lain-lain sehingga di kantor ini menjadi adem lah ke depan. Selain itu juga mungkin bisa nanti teman-teman bisa bagaimana kami membuat rensra. Rensra kami silakan nanti teman-teman lihat mungkin sederhana dan juga terkait dengan budgetingnya, bagaimana anggarannya untuk diketahui bahwa Dukcapil Kota Pagar Alam nomor 2 paling kecil anggarannya di Kota Pagar Alam. Jadi kami berusaha walaupun kami kecil, kami akan berusaha bagaimana kami menjadi besar. Tetapi anggarannya tidak besar, tapi menjadi besar apa OPD-nya melalui pelayanan, melalui prestasi, melalui perubahan-perubahan yang kami lakukan. Mungkin terakhir mungkin bagaimana kami pemampatan data digital. Nah, nanti mungkin teman-teman karena server yang ada di pusat, walaupun mereka server, kami juga tetap melakukan beberapa penerapan digital, baik itu melalui sistem apa, melalui handphone, baik melalui WhatsApp, media sosial dan lain-lain, kami melakukan penerapan-penerapan itu. Nah, mungkin nanti teman-teman ingin mengetahui secara persis apakah paperless itu masih berlangsung ya kalau secara kalau mereka membuat misalnya melalui upload mereka di rumahnya ke kita tidak perlu memerlukan paperless. Silakan mereka cetak sendiri di rumah kalau ada printer.
mau 100 lembar, mau 200 lembar, silakan. Kami akan mengirimkan data ke mereka hasil dari pelayanan kami. Jadi bagi yang masyarakat yang tidak punya itu makanya kasihan. Jadi ke depan kami akan fokus kepada beberapa RT agar kalau pelayanan bisa melalui RT itu. Bisa di print di rumah RT, bisa cetak. Jadi mereka tidak mengeluarkan biaya. Ditambah lagi mungkin akan kerjasama dengan kantor pos. Nah ini kerjasama dengan kantor pos juga kan harus memiliki anggaran. Minimal 7.000 dia sampai ke rumah, tetapi ya masyarakat sanggup tidak bayar. Itu juga jadi pertimbangan kami. Jadi kami harus banyak saran coach, bukan hanya kami menjelaskan, tetapi juga kami sangat memerlukan masukan, kritikan terhadap Dukcapil sendiri. Kami pada waktu teman-teman nanti datang ke sini, ya, lihatlah kantor kami. Oh Pak Jeli, ini kantornya kami menurut kami kurang. Oh saya terima kasih. Ini kantornya seperti ini kurang, kami terima kasih. Jadi ke depan ini harus lebih baik Pak, karena ini pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan masyarakat di Dukcapil merupakan wajah dari wali kota. Kalau kami jelek, pelayanan kami berarti wali kota dianggap jelek selaku pemimpin untuk menerapkan pelayanan itu sendiri. Yang lain-lain mungkin itu Pak, Coach dan teman-teman, eh, walaupun di daerah lain, teman-teman khususnya yang dari peserta PKA ini kan dari berbagai kabupaten kota yang eh, melihat bahwa indeks atau target target belum 100% menjadi prioritas menjadi prioritas kabupaten kota. Tetapi kami tidak melihat itu. Tetapi kami, bagaimana teman-teman ini melihat kami, oh ini Dukcapil Kota Begaral ini menurut kami belum maksimal. Kalau di tempat kami sudah 100%. Tetapi jangan dilihat dari situnya. Kami berharap, karena kami mengharapkan teman-teman itu ke depan bagaimana bisa belajar dari upaya-upaya kami dari nol. Itu yang kami harapkan. Kalau dilihat sekilas, wah aku kantor kayak gini, pelayanan seperti ini, sarana seperti ini. Mungkin dibandingkan dengan kawan-kawan yang ada di kabupaten kota lain, kami belum maksimal 100%. Tapi ingat bahwa apa yang sudah kami dapatkan itu kami lakukan dengan berbagai upaya. Bagaimana kita bisa berbagi, bagaimana kita bisa belajar dari nol lah. Jadi bagaimana ke depannya teman-teman PKI ini melihat bahwa ambil yang bagus-bagus saja. Mungkin dibandingkan dengan kabupaten kota Bapak Ibu sekalian, ini belum seberapa, Dukcapil kami lebih baik. Tapi yang kami perlukan bahwa tolong lihat di kantor kami ini apa yang berbeda dari kantor Bapak Ibu. Kalau seluruhan mungkin Bapak Ibu kantornya lebih baik. Tetapi Ibu lihat bahwa apa yang sudah kami terapkan selama hampir 3 tahun, ini bisa Ibu gali, bisa Ibu pelajari bagaimana kami melakukan pelayanan secara maksimal. Setelah itu mungkin Bapak Ibu bisa mengeksplor pengembangan daerah yang lain itu yang kami lakukan atau bisa saran ke kami atau menjadi masukan juga kepada Bapak Ibu, khusus mungkin yang di Dukcapil di daerah masing-masing, khususnya juga bisa direkomendasikan nantinya di laporan bagaimana Bapak Ibu bisa mengeksplor. Jadi ke depan Bapak Ibu bisa mengadopsi apa-apa yang bagus-bagus di Dukcapil, walaupun tidak 100%. Mungkin dari sekian, mulai dari bagaimana peran kepemimpinan, digital, inovasi, manajemen, dan lain-lain, mana yang menurut Bapak Ibu yang bisa diadopsi. Tidak akan mungkin seluruhnya. Saya kira seperti itu. Jadi adopsilah yang mungkin Bapak Ibu belum ada, ya ambil. Kalau yang Bapak Ibu sudah ada dan lebih baik, ya sudah. Malah kami ingin minta masukan bagaimana kami bisa sama dengan OPD yang Bapak Ibu eh, tugas itu. Saya kira itu Pak, mungkin sekilas apa yang bisa saya sampaikan. Karena terlalu panjang nanti kami juga mau buka terkait inovasi. Nanti silakan aja teman-teman bisa langsung hadir. Nanti takutnya kami halu Pak, terlalu ini karena belum maksimal Pak. Jadi ke depannya kami berharap teman-teman PKA hadir bukan hanya
bukan hanya tugas, tetapi kami mengharapkan ada yang bisa diadopsi dari kami yang baik-baik, yang kalaupun tidak ada, kami mohon ada saran, kritik, sehingga kami ke depan lebih baik. Saya kira itu mungkin dari saya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Zaili yang sudah memaparkan tentang selayang pandang ya sekilas tentang Disduk Capil Kota Pagar Alam. Nah, Pak Zaili, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mungkin kami perlu informasikan bahwa untuk Stula kali ini dan ini termasuk yang baru Pak Zaili karena ada pembaharuan dari eh, LAN bahwa amanah Stula itu agak sedikit berubah dengan yang Stula sebelumnya, di mana di Stula ini para peserta itu diminta untuk mendiagnosa, melakukan diagnosa, kemudian menyusun desain dan memberikan advokasi ke lokus Stula, Pak. Jadi terima kasih tadi Pak Zaili juga sudah membuka keran bahwa beliau bersedia kalau seandainya kita punya saran-saran atau semacam ya istilahnya sekarang advokasi lah dari peserta ini sehubungan dengan apa pencapaian kinerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini. Baik, para Bapak Ibu peserta, kita masuk ke sesi kedua, sesi tanya jawab. Kami persilakan Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan kegiatan kita pada hari ini. Silakan, siapa yang mendahului silakan raise hand. Assalamualaikum, Coach. Oke, dimulai dari Pak Erdius dulu ya. Silakan Pak Oh, Erdius boleh. sudah raise hand. Ya, silakan Pak Erdius. Ya, terima kasih Coach atas kesempatannya dan terima kasih juga kepada Pak Kadis Disduk Capil Kota Pagar Alam. Perkenalkan saya Erdius. Mungkin dulu Pak Yayan ini adalah sahabatnya kakak saya, Pak Wawan Sumantri. Alhamdulillah. Ya, ya saya adiknya Pak Wawan ini Pak Yayan. Oh, Erdius ya. Ya, Oke. ya. Benar sekali Pak Zaili, apa yang telah Bapak sampaikan sangat luar biasa menurut kami melihat prestasi yang telah didapatkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru karena luar biasa itu dibandingkan dengan apa inputnya itu keterbatasan mungkin anggaran, keterbatasan sumber daya dan mungkin juga sarana prasarana lainnya. Kalau untuk itu ada yang menarik tadi yang kami simak yaitu Bapak berbicara tentang upaya penerapan manajemen risiko. Dijelaskan tadi bahwa PNS di situ cuma 20 PNS, terus 20 non ASN. Kami ketahui ya bahwa Duscapil ini mempunyai akses terhadap NIK kependudukan ya data kependudukan. Jadi akan sangat rawan terjadinya penyalahgunaan data kependudukan seperti mungkin pencurian identitas atau pemalsuan dokumen ataupun penyalahgunaan dalam pemilu ataupun kejahatan cyber. Dan kita lihat tadi cuma sedikit separuhnya non PNS. Non PNS itu di mana mereka sangat rentan untuk berhenti pindah ataupun karena tidak ada ikatan yang terlalu kuat dengan OPD. Yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana Pak Zaili selaku Kepala OPD dalam upaya untuk menerapkan manajemen risiko-risiko yang terjadi itu Pak Zaili. Kami ingin belajar dan ingin kami ketahui gitu Pak. Mungkin itu saja yang dapat kami tanyakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik, Pak, mungkin kita satu saja dulu Pak Zaili ya, supaya nanti Ya.
Dan Baik, para Pak. Bapak Ibu peserta kalau ada pertanyaan mungkin yang sama, mungkin nanti kita langsung skip saja. Silakan Pak Zaili untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Erdius. Silakan Pak Zaili. Ya, terima kasih, Pak Erdius. Eh, Alhamdulillah, saya ketemu si Ade ini. Ya, ya Pak. Ya, Ade ini dulu waktu kami masih SMA, Pak, masih kecil ini. Hmm. Saya panggilnya Dios. Iya, Ya, iya. ya. Ya, Terus kalau sudah, alhamdulillah istri saya Pak kan, istri saya adalah adik tingkat dari Pak Zaili oh di ya, angkatan 6. Alhamdulillah ketemu Ya, lagi. Kalau di ya, Jakarta tuh sering ketemu Wawan Sumantri waktu masih di Mabes Polri. Alhamdulillah ya, sekarang sudah bertugas lagi dulu sempat ke Sulawesi, sekarang sudah kembali lagi ke ya, Jakarta. Informasi terakhir, tapi belum sempat ketemu. Jadi kami langsung ke ya, pertanyaan. Jadi bagaimana kami ya, selaku kepala UPD menerapkan manajemen risiko itu sendiri. Karena kami terus terang saja untuk melaksanakan manajemen risiko ini tidak semudah kita menyampaikan seperti kita ngobrol-ngobrol biasa. Karena baik itu proses bagaimana kita mengelola risiko itu yang mungkin ke depan akan terjadi, bagaimana kita mengidentifikasinya atau bisa menilai dan mengendalikannya itu tidak semudah yang kita bisa jelaskan. Tetapi secara bertahap, eh, seperti kami melalui teknologi juga, hal-hal terkecil seperti kami memasang CCTV. Baik itu di depan, kami ada front office di depan. Bagaimana front office itu menyambut dengan mengucapkan selamat pagi, selamat siang, apa yang bisa dibantu dan bisa mendampingi bagaimana dia mengambil. Yang kedua, bagaimana kami juga memasang di beberapa loket di sini ada 14 CCTV yang khusus untuk ngecek eh, apa pelayanan kepada masyarakat. Pergerakan setiap ruangan saya cek juga. Jangan sampai ada yang tidur, jangan dia apa main HP dan lain-lain terkontrol sama saya. Kalaupun dia nelpon akan saya tegur melalui saya lihat di melalui saya Zoom, saya screenshot, saya kirim ke WA. Jangan terlalu lama nelpon masyarakat udah nunggu. Saya tegur-tegur seperti itu. Jadi kontrol memang saya tetap melakukan hampir setiap hari. Ya minimal saya mengurangi lah dampak risiko yang seperti apa. Dan ditambah lagi saya selalu menjaga stabilitas kantor. Jaga stabilitas kantor ini tidak semudah dibayangkan. Karena ada beberapa penerapan-penerapan yang harus kami lakukan seperti kami harus eh, gotong royong setiap Jumat, melakukan senam bersama. Di sini senam bersama untuk menjaga stabilitasnya kami ya ada door prize lah. Jadi setiap Jumat itu tidak ada kecuali dia yang sakit. Yang terlambat tidak saya ikutkan di dalam door prize. Jadi mereka belajar dari keterlambatan itu. Jadi eh, teman-teman yang datang tepat waktu, yang sudah menunggu ikut senam dan lain-lain, itu yang akan saya kasih door prize. Door prize-nya hampir separuh. Jadi mereka setiap Jumat akan senang itu. Jadi itu salah satu yang bagaimana kami menjaga itu. Bagaimana memaksimalkan peluang lah istilahnya kalau bahasa perusahaan memaksimalkan peluang bisnis. Bahasa tapi bukan bisnis tapi di kedinasan. Tapi mungkin dari beberapa tahapan dari komunikasi manajemen risiko ini seperti kami sering rapat. Habis apel pagi saya rapatkan di sini saya bisa tahu bagaimana komunikasi setiap bidang, ada masalah di teman-teman konsultasinya gitu kan. Atau saya lihat kok ada kecenderungan kayak mukanya ndak ini apa namanya? Kayak ndak senang apa dalam artian agak ada sedih dan lain-lain saya panggil lah. Bisa konsultasi kendalanya seperti apa. Ternyata anaknya demam karena dia jadi operator, dia ndak bisa ini bisa ndak diganti Pak untuk sementara waktu dalam minggu ini. Nah itu. Jadi mereka ada ketakutan. Takutnya mohon maaf ya mungkin ada teguran ke depan karena secara secara laporan mereka tidak maksimal.
Nah, seperti itulah. Tidak hanya kita apa memperhatikan CCTV, lihat HP. Jadi kita harus masuk setiap ruangan. Ada yang ketiduran, saya lihat ternyata dia sakit. Selain itu juga kami ajak teman-teman di beberapa bidang untuk menyelesaikan bagaimana merumuskan seperti ada permasalahan. Masih ada kasus-kasus lah ya, dalam artian kasus orang yang mungkin aktenya tidak ada, orang tuanya tidak ada akte, orang tuanya tidak ada ijazah, anaknya yang anaknya yang nomor dua juga maklum lah ya, lahir tahun 1945 50 itu akte tidak jelas, tidak dapat akte dan lain-lain. Itu contoh, salah satu contoh kasus yang dimana cucu-cucunya ini ya memerlukan data itu karena mereka mau ikut kedinasan, ikut sekolah kedinasan, tetapi rekam jejak itu mereka harus cek. Nah, seperti seperti itu kami tetap lakukan. Yang mana ada pengaduan atau konsultasi, setiap naik kami selesaikan dengan tim, sehingga yang melaksanakan tugas itu bisa langsung kami bantu. Kami ada tim namanya coach, ada 2 orang yang spesialis untuk penanganan pengaduan setiap hari. Ada ruangan pengaduan, nanti silakan nanti hadir walaupun kecil, itu ruangan konsultasi dan ruangan pengaduan. Ruang pengaduan itu akan semaksimal mungkin kami lakukan, eh, kami akan bantu. Salah satu yang menjadi target kami ke depan, walaupun ini sudah kami lakukan, karena ada modus-modus orang luar itu ingin membantu dan seperti pindah dari misalnya dari Sulawesi mau pindah ke Pagar Alam. Nah, itu enggak, kita masyarakat kan berbiaya ke situ. Sekarang saya akan komunikasi dengan kawan-kawan saya yang di Dukcapil situ, tolong bantu. Hari ini kami tunggu, berkasnya kami upload. Kalau bisa tunggu, alhamdulillah sekarang sudah mulai berjalan, coach. Tidak perlu lagi masyarakat itu pindah-pindah, itu bisa 1 hari, coach. Misalnya coach dari Palembang mau pindah ke Pagar Alam, besok mau pindah lagi bisa diurus. Jadi jangan ada masyarakat yang di Kota Pagar Alam bilang bahwa pindah itu pakai ongkos. No, sama sekali kalau sekarang. Jadi apalagi ya mungkin coach mungkin dari Palembang atau di mana lah posisinya, tinggal ada keluarga, misalnya mau ngurus pindah, dia bayarlah sekian juta. Sekarang enggak lagi. Kalaupun mereka mau ada berbiaya, ya mohon maaf coach, HP saya silakan coach telepon, saya akan kasuskan itu. Jadi sekarang sudah gratis, tidak ada biaya sama sekali. Ya, itu mungkin baik itu komunikasi, baik itu bagaimana kami merumuskan konteks dari permasalahan yang ada di kantor, bagaimana kami bisa mengidentifikasi beberapa permasalahan, mana yang prioritas, mana yang tetap kami lakukan walaupun dengan SOP yang mungkin melebihi atau juga keterbatasan waktu. Ditambah lagi mungkin nanti kawan-kawan setiap bidang juga ada yang menganalisa dan lain-lain. Sangat banyak sekali yang bisa kami lakukan. Mungkin itu sekilas yang bisa kami jelaskan, Adinda. Jadi Siap. eh, manajemen risiko itu tidak bisa dijelaskan secara langsung, tetapi harus diterapkan. Iya. Penerapan-penerapan yang sudah kami lakukan, seperti eh, masyarakat merokok dalam ruangan akan mengganggu. Jadi kami siapkan mereka di samping kantor, kami siapkan tempat duduk untuk dia merokok. Rest areanya, smoking. Smoking area. Di smoking area kami siapkan tempat duduk dan lain-lain. Silakan mereka merokok di situ. Itu parkir juga kami siapkan tempat helm dan lain-lain, ada petugas ini. Nanti ya jadi masyarakat tidak seenak-enaknya aja dah. Jadi, terus antri juga harus antri. Sekarang tidak ada mentang kawan dia ngadep saya minta dipercepat. Nah, dia bisa saya suruh ke ruang tunggu sekarang kalau teman saya. Nanti ada yang datang melayani langsung, coach. Ya maklum lah, kawan itu kalau tidak dibantu 1 kali, kita bantu 100 kali, dia tidak dibantu 1 kali, seumur hidup tidak negur. Jadi ini susah. Jadi tetap kita pelayanan kita tetap lakukan terbaik, kita percepat, tetapi dengan pola berbeda. Nggak mau ngantri. Nah, ini yang susah teman-teman ini. Tentang kita kepala dinas pikirnya enggak, apa, prosedur bisa lewat. Enggak lah. Tetap dilakukan prosedur buat antri lah. Tapi mereka silakan kita suruh tunggu di ruang tunggu. Kita siapkan ruang tunggu juga.
ada kipas angin di situ, ada ini, ada aqua, silakan. Itu salah satu mungkin ya yang Adinda yang bisa kami Ya, siap. jelaskan. Terima Kalau kasih ada banyak. kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Warahmatullahi terima kasih Pak Zaili. Oke, mungkin satu orang lagi atau dua orang lagi Pak ya. Satu lagi silakan Pranata dari kalau Pak Zaili, Pak Derdius tadi dari Dinkes Muarenim Pak Zaili. Ini Pranata dari Sekretariat Daerah Kabupaten Palawang. Silakan Pranata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Izin Pak Zaili, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Pranata Negara. Saya Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Palawang. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, terkait capaian kinerja pelayanan. Jadi Pak, sebelum kita Zoom hari ini, semalam sudah saya kumpulkan data dan informasi. Yang pertama terkait capaian kinerja pelayanan pada tahun 2024, jadi Dinas Capil Pagar Alam ini memperoleh penghargaan dari Kementerian Kemenpan RB terkait survei masyarakat dengan skor 90,05 itu masuk ke dalam zona hijau. Kemudian Capil ini juga OPD terbaik satu tingkat Kota Pagar Alam berdasarkan penilaian Ombudsman dengan nilai 82 di zona hijau. Dari 7 lokus ini mungkin Pagar Alam masih dalam zona kuning, tetapi Capilnya ini juara satu masuk ke dalam zona hijau. Jadi pertanyaan saya pertama, strategi apa yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pagar Alam ini dalam meraih nilai tersebut? Kemudian yang kedua, izin Pak Kadis, terkait capaian data IKD dan akte kematian. Berapa persen yang sudah terlayani, kemudian apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pagar Alam dalam pelaksanaannya. Ini agak banyak pertanyaan. Izin Pak Kadis. Ini yang ketiga, terkait server Sarpras ini, terkait server SIA dan EKTP. Kebetulan ini saya ini mantan administrator database Dukcapil Palawang, Pak. 6 tahun saya jadi ADB di Palawang, Capil Palawang. Apakah ada backup server cadangan, Pak, di Capil Pagar Alam apabila main server atau server utamanya menghadapi kendala? Karena pengalaman saya waktu pas ADB di Palawang, saya ADB dari tahun 2009 sampai 2015, kalau nggak salah di tahun 2015 itu satu-satunya server kami, Palawang tuh masih punya satu server saat itu. Satu-satunya server kami mengalami down sehingga mengakibatkan penundaan pelayanan selama kurang lebih 2 minggu. Kemudian yang keempat, ini apa saja PR Bapak sebagai Kadis Dukcapil Pagar Alam yang sampai sekarang masih menjadi permasalahan, Pak? Kemudian kira-kira apa saja faktor-faktor penghambatnya? Itu saja pertanyaan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Nata sudah mengajukan pertanyaan walaupun borongan ya, Ta ya. Iya. Ya, kami persilakan Pak Zaili untuk memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dari Pranata Negara. Pada Bapak dipersilakan. Ya, terima kasih Coach. Terima kasih Pak Pranata Negara selaku Kabak Tapum ya. Siap, Pak Kadis. Kabak Tapum. Kabak Tapum itu tangan kanan wali kota bupati itu. Bupati. Saya pernah jadi Kabak Tapum. Kadang kalau lagi sibuk tidur di atas meja itu, lembur. Sama Jadi Pak Kabak Kadis. Tapum ini andalan bupati, Pak. Jadi ngurus-ngurus laporan dari camat, lurah segala macam. Kalau dia tidak transparan dengan bupati, yang lurah camatnya yang bermasalah, tidak tahu nih. Alhamdulillah, mungkin Pak Pranata bisa melaksanakan tugas dengan Kabak Tapum dengan baik. Mudah-mudahan ke depan bisa jadi asisten satu, sekda, dan ya jadi bupati lah. Amin, Amin. amin. Terkait dengan beberapa pertanyaan, alhamdulillah ada 4. Ada 4 pertanyaan. Ini sebenarnya kurang banyak. Ya. Karena terus terang ini baru dari Adenda Erdius tadi ini baru satu indikator. Ini kalau saya lihat ini baru satu indikator masalah kinerja. Jadi walaupun hanya 4, tapi lumayan ini. Itu. Kalau untuk terkait dengan strategi, kalau strategi
Saya masuk posisi ke Pagar Alam itu 2001 akhir. 2001 akhir itu saya posisi Pagar Alam itu masuk zona merah. Alhamdulillah dia zona merah 22, sekian %. Itu akhirnya karena saya dari ombudsman yang bikin nilai itu merah kan ombudsman. Jadi saya mantan dari ombudsman diperintah oleh wali kota untuk keliling hampir 30 UPD untuk perbaikan. Itu saya belum pegang OPD itu. Saya bilang belum pegang OPD. Baru hanya koordinator hukum ombudsman jadi staf hukum di bagian hukum Setda. Hebat kan perubahannya itu. Jadi itu tugas saya pertama Pak Pranata. Jadi keliling untuk memperbaiki layanan publik. Walaupun mereka bukan layanan publik seperti dinas PU, Perkim, dinas pendidikan dan lain-lain, mereka tidak secara langsung, tetapi mereka tidak langsung ke masyarakat, tetapi tetap saya perbaiki. Harus ada ruang tunggu, harus ada ruang tamu, harus ada apa namanya toilet, itu kan harus ada ruang laktasi. Nah, itu yang saya cek dulu. Jadi mereka harus ada itu. Kalau masuk rumah sakit ya pasti itu jadi prioritas. Jadi tugas saya itu bagaimana saya bisa memberikan pembelajaran kepada mereka kalau dinilai ombudsman harus seperti ini seperti ini. Ternyata di dalam perjalanan ada 7 OPD yang dinilai. 7 OPD yang dinilai ini saya fokus sampai 3-4 kali saya harus ngecek ke lapangan. Bagaimana strateginya biar ada peningkatan-peningkatan dan lain-lain. Tetapi itu tadi di dalam pelaksanaan mereka ada beberapa oknum yang mungkin tidak mendukung. Sehingga pada 2022 posisi kita tidak sempat hijau. Sampai 2004 tidak sempat hijau. Karena OPD itu selalu berganti, khususnya di Dinkes. Nah, tahun 2022 itu kita posisi di naik jadi 50 sekian. 2003 76. Naik lagi 76. Nah, 2004 malah turun dari 67. Nah, ini ada beberapa yang memang beberapa OPD yang betul-betul tidak siap. Pada hari hanya kepala dinasnya pergi, ada kesibukan pelayanan seperti puskes tidak concern dan lain-lain. Jadi penilaian itu akan mengganggu. Walaupun secara persiapan sarana-prasarana sudah sebagian besar sudah siap. Tetapi khusus kami Dukcapil, kami alhamdulillah eh, nilai kami tidak pernah di bawah 80. Kami hijau terus secara UPD tapi. Secara UPD. Kami secara UPD hijau, tetapi nilai kami tidak bisa membantu kalau yang 6 UPD itu nilainya merah atau kuning. Karena yang dihitung khusus pagar alam itu apa eh, secara keseluruhan tidak bisa dibagi 7. Gunung Cabai sendiri kami udah ada hijau 2022 sudah hijau. Tetapi eh, ke depan ini jadi PR. Jadi ke depan itu kami harus mempersiapkan strateginya OPD yang betul-betul siap. Apalagi sekarang sudah zamannya untuk apa? Mutasi. Nah, ini harus ada perjanjian ini. Jadi ke depan kalau memang nilai kita masih kecil, perjanjian dengan Bapak Wali Kota, siap-siap 6 bulan mutasi. Kalau saya sudah aman, tidak mungkin dimutasi karena hijau terus kan. Ya akan meningkat terus. Bukan berarti saya dari ombudsman, karena saya malu, malu Pak Pranata, karena saya dari ombudsman masa jeruk makan jeruk, nah itu kan kawan sendiri yang menilai. Sampai kawan yang menilai itu, tidak enak lah Bang, katanya Bang. Enggak lah, enggak apapun kecil nilaiku, kau apa nilai lah. Alhamdulillah, karena rasa malu kita tadi, kita berusaha sebaik mungkin supaya kita enggak nilai kita enggak kecil. Jadi selalu ada perbaikan-perbaikan. Tetapi untuk kenyataannya mungkin nanti Pak Pranata ke Dukcapil lah. Kalau saya cerita ke sini kan agak susah. Itu beberapa strategi yang
yang kami lakukan karena selalu ada perbaikan terus. Perbaikan ini, kekurangan ini, tidak ada apa musola yang kurang besar, ini harus ini. Nah, itu yang harus kami perbaiki terus. Alhamdulillah tahun ini kami ada gedung baru dibantu oleh Pak Wali, ada gedung baru jadi kami bisa melebar ke sebelah kiri. Terkait juga dengan pertanyaan kedua untuk capaian IKD, IKD ini memang pagar alam agak kesulitan. Kami sudah mengelilingi 35 kelurahan, masyarakat yang pegang HP itu yang datang di 30 orang bisa hanya satu dua orang yang pegang HP Android. Nah, itu. Kalau untuk seluruh PNS sudah kami jajal, kami datangi, kami jemput bola langsung ke UPD-UPD, tapi masyarakat nggak bisa. Ada HP, nggak ada kuota. Ada HP, nggak ada email. Email bisa dibantu. Nggak ada HP-HP anak. Jadi memang khusus pagar alam ya, mohon maaf Pak Pranata memang agak agak berbeda dengan mungkin mirip-mirip juga dengan Pali, tapi Pali mungkin agak lebih hebat lah ya dibandingkan Dukcapil pagar alam. Karena kalau kami lihat Ibu Risma juga lumayan itu perkembangannya apa prestasi dan lain-lain di zaman beliau itu. Kami lumayan banyak konsultasi karena baru dulu kan. Nah, khusus IKD itu persentase kami dibandingkan secara tingkat nasional tidak memalukan karena ada yang lebih parah 0,2, ada ada yang 1, sekian. Tetapi kami mau meningkatkan ini tidak bisa memaksa. Harus masyarakat tuh harus ada Android. Nah, itu kan ada HP-nya, HP jadul dan lain-lain. Tidak bisa kita langsung. Dulu pernah kami diajari oleh oknum ya, oleh oknum hanya nanti dimasukkan ini biar bisa meningkat persentase. Kami tidak mau. Jadi instan. Jadi presentasi instan kami tidak mau. Takutnya ini akan bermasalah di kemudian hari. Ternyata bermasalah. Orang yang ada kabupaten kota yang melakukan itu bermasalah dan dapat teguran. Jadi ke depannya mungkin kami tetap akan berusaha sehingga IKD ini ya minimal sesuai target nasional, mendekati gitu. Target nasional saja usko di pusat itu hanya 25%. Itu pun DKI sudah lebih dari target nasional, tetapi mereka belum 100%. Itulah kendala kita di lapangan. Mungkin itu salah satu kendala yang kami lakukan belum banyaknya masyarakat yang punya HP Android. Sudah itu mereka juga dianggapnya bahwa ini tidak berguna, padahal kita sudah jelaskan. IKD ini gunanya kalau hilang bisa lihat di HP segala banyak lah. Sudah kami jelaskan secara tahapannya seperti itu, keuntungan dan lain-lain. Yang selanjutnya terkait server. Server, mohon izin kami ngecas dulu, Pak. Oh iya, silakan Pak. Terkait server kami ada backup, Pak Pranata. Jadi server itu awal saya masuk tidak ada backup. Sekarang sudah ada backup, sudah kami siapkan backup. Jadi jangan sampai nanti backupnya itu bermasalah, server inti dia bermasalah. Alhamdulillah sampai detik ini belum ada kerusakan. Malah yang ini bisa kami gunakan yang lain servernya. Tapi sebenarnya ada 3, ada 2 backup, tapi kecil kapasitasnya. Makanya yang dulu kami panggil langsung. Kalau mungkin kenal Pak Pranata, Bang Berto ya. Nah itu Bang Berto itu saya sengaja ambil dari Jakarta itu untuk bantu menyelesaikan untuk backup server dan lain-lain semua yang itu. Lumayan dia hampir 1 minggu di Kota Pagar Alam. Yalah kita servis habis. Bagaimana dia menyervis kita bantu servis habis. Bagaimana dia untuk kedepannya perbaikan supaya ini tidak bermasalah. Tetapi ini juga ada kendala di akhir-akhir sekarang karena alat M2M sudah tidak bisa lagi mencapai kecamatan. Jadi kita harus pakai strategi lain. Kita akan menggunakan F5 atau menggunakan ya pakai kuota kita, pakai WiFi Dukcapil atau seperti apa, sehingga kita bisa melayani kembali masyarakat yang di kecamatan maupun di kelurahan. Nah, makanya kami hari ini kami hentikan. Semenjak M2M sudah tidak lagi bisa berjalan di kecamatan kami hentikan dulu.
Tetapi untuk Sabtu Minggu kami bisa menggunakan. Alhamdulillah mungkin minggu depan sudah bisa lagi kami ke kelurahan kecamatan. Kami punya strategi yang lain. Ya mungkin Pak Pranata bisa ngajarin kami lah ya, apa yang bisa dibantu selain itu. Karena pengalaman ADB. ADB ini orang paling cerdas Pak, Coach di ini di apa namanya di Dukcapil. Wajar lah kalau Pranata dengan cerdas bisa jadi kabak. Bisa-bisa nanti jadi kabak asisten satu. Nanti membawa hidup capil dia bisa ngajarin kembali teman-temannya yang bermasalah. Saya kira itu untuk yang pertanyaan ketiga. Kalau yang terakhir, kalau PR sih banyak, sangat banyak sekali. Kami yang paling utama itu ISO. ISO 27000 itu kendalanya anggaran, ditambah lagi dukungan yang pemanfaatan data dari beberapa OPD yang belum bisa diverifikasi oleh pusat. Bagaimana mereka sehingga bisa memanfaatkan data kita sampai hari ini kesulitan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami kurang SDM. SDM sangat kurang sekali karena ada tujuh, tujuh orang kami rumahkan. Dari pertama saya menjabat 2022, tujuh saya berhentikan karena bermasalah. Sekarang tujuh yang dirumahkan orang-orang yang berpotensi. Tetapi ya kita mau gajinya lewat apa coach? Jadi agak kesulitan. Jadi kita rumahkan. Ya suatu saat mungkin ada ya mukjizat lah. Mungkin apa kira-kira ini. Tapi yang sekarang ini ya teman-teman yang non ASN ini berharap dari yang tidak lulus kemarin P3K berharap dari paruh waktu dan tahap 2. Jadi kami masih menunggu itu salah satu ya harapan saya mudah-mudahan dengan berkurangnya pegawai ditambah lagi yang nak masuk Dukcapil juga mungkin dianggapnya anggaran kecil dan lain-lain nggak mau coach. Jadi tapi mereka sebenarnya nggak tahu kalau TPP kita hampir sama dengan Badan Perencanaan Daerah, tapi kami diam-diam coach. Jadi kita tidak meminta, tapi kita pola ngatur dari anggaran sendiri, kita konsultasikan sehingga walaupun kita kecil anggaran terlihat dari beberapa kegiatan, tetapi khusus TPP kami berbesar karena itulah yang betul-betul halal yang bisa kami ambil hasil dari kinerja kami. Yang selanjutnya mungkin eh, dari beberapa instansi yang sudah kerjasama, mereka tidak bisa bekerja sama dengan baik karena banyak sekali permintaannya. Harus eh, menyediakan, harus hibah pertama. Yang kedua, membantu scan, membantu laptop. Tuh. Dia nggak lihat kalau Dukcapil ini kan nggak sebesar dengan OPD lain. Jadi, jadi beberapa kendala itu. Yang terakhir mungkin eh, perlu adanya perhatian dari pimpinan bahwa kami ini merupakan wajah wali kota. Jadi kami memang harus maksimal. Mulai dari masuk. Alhamdulillah kami untuk dari segi pakaian, coach, kami dari Senin sampai Jumat itu punya pakaian khusus. Jadi kami Dukcapil ada SK wali kota khusus pakaiannya. Jadi Senin berbeda, Selasa berbeda, Rabu berbeda, Jumat berbeda, Kamis berbeda, termasuk juga Sabtu Minggu ada rompi dan lain-lain. Mungkin Pak Pranata juga di Pali seperti itu. Jadi kami juga hampir 2 tahun ini kami berganti terus pakaian. Ini sekarang ini pakai modifnya pakai songket, jadi lebih agak seperti kayak di kondangan, kayak orang kondangan dibawa jadi untuk melayani masyarakat. Ya, pokoknya asik-asik lah ya. Yang penting masyarakat senang. Yang penting masyarakat senang bagaimana dilayani. Kalau pakai coklat, mindsetnya berbeda, coach. Karena kalau pakai coklat ini orang udah mikir masyarakat datang, ya minta duit lagi nih. Iya, Ini iya. pasti mau macem-macem marahnya. Belum merokok lah, belum makan siang lah. Hahaha. Sekarang di Dukcapil alhamdulillah hilang itu. Ada yang ketahuan sama saya langsung saya berhentiin. Karena saya tidak mau malu karena saya mikir saya tidak harus di Dukcapil. Saya harus bergeser ini.
Nggak mungkin harus selama di Dukcapil. Saya harus mencoba OPD lain. Jangan sampai saya tinggalkan legacy jelek kan. Legacy, ya legacy itu hal yang baik. Jadi saya harus meninggalkan legacy yang betul-betul teman-teman bisa mengenang bagaimana selama saya bertugas, ya kita ada peninggalan yang baik gitu. Ya mungkin dari yang lain-lain itu tadi. Karena kurang SDM secara otomatis SDM ini bukan kurang jumlah loh, Pak Pranata. Bukan hanya jumlah, tetapi kualitas SDM-nya itu yang jadi pemikiran saya sekarang. Tidak semua sekreatif Pak Pranata. Tidak semua ahli IT Pak seperti Pak Pranata. Tidak semua menguasai komputer seperti Pak Pranata. Tidak semua. Persentasenya kecil sekali di Dukcapil Kota Pekanbaru. Tetapi bagaimana kami memanfaatkan hal ini, kekurangan-kekurangan ini, itulah kami rolling itu, melalui rolling biar mereka menguasai dan lain-lain. Ada pegawai yang backup untuk ADB. Kalau kebetulan ada juga yang baru masuk dari tamatan IPDN, kebetulan dari ADB juga. Nah, saya ada temennya nih ADB nih. Nah, ADB senior ini, alhamdulillah kondisinya sering sakit-sakit. Jadi memang kadang tidak masuk, kadang jadi sekarang alhamdulillah sudah ada backup. Nah, saya ada backup. Tetapi kami juga perlu dia juga di tempat lain seperti itu. Jadi ya jadi ada tugas tambahan lah dari Kepala Dinas Dukcapil. Makanya saya sering ya keliling-keliling. Mohon maaf untuk penandatanganan TTE saya sendiri Pak Pranata. Mungkin kalau di Pali dulu Kepala Dinasnya nyuruh Pak Pranata atau tangan kanan, kiri dan lain-lain. Sekarang saya pegang langsung ini. Saya tidak mau. Selama 3 tahun saya pegang langsung pakai iPad. Makanya saya dikira saya sok-sok hebat lagi rapat apa main-mainkan iPad. Padahal saya ada tangan titik itu. Nah, itu. Mungkin kaget ya kepala dinas itu. Ngapain Pak? Kan banyak orang lain staf. Saya masih belum menemukan orang untuk dipercaya sampai detik ini. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Laporan bisa masuk tepat waktu. Ya itulah seperti itulah. Kalau ini kan ya bawa tidur, itu kan ke kebun dulu, ke pasar dulu, ke hajatan apa, kondangan dulu dan lain-lain, melayat dan lain-lain itu masyarakat udah nunggu. Jadi nggak ada muncul satu Pak Pranata, saya hajar. Muncul satu dua pelayanan saya hajar. Nggak ada lambat. Jadi masyarakat yang baru datang langsung pulang. Masyarakat datang langsung pulang. Seperti itu. Nah, jadi bukan hanya SDM-nya, tetapi kualitas SDM. Mungkin nanti Pak Pranata silakan cek teman-teman yang seperti Pak Pranata selaku ADB yang menguasai IT itu kurang sekali. Kita mau ngambil yang lain, mereka dipertahankan di OPD lain. Nah, itu. Seperti Pak Pranata, Dukcapil itu sangat kehilangan, walaupun dia promosi. Walaupun Pak Pranata promosi, tapi sangat kehilangan. Cuman kalau memang ada rekom Pak Pranata untuk mengganti ADB, alhamdulillah itu sudah melalui tahapan pengkaderan. Kalau ini tidak ada pengkaderan, manusianya tidak ada. Apa yang mau dikaderkan gitu kan? Mau mengkaderkan tenaga kerja sukarela, entar lah, entar salah data, nanti main-mainkan lagi kan? Karena sudah ada kasus tahun 2020, 2019 itu ada kasus KTP itu ini dimanipulasi sehingga orang itu bisa berangkat ke luar negeri. Ternyata bermasalah. Ternyata dia penipu dan lain-lain akhirnya ketangkep. Terseret lah pimpinan-pimpinan ini. Gara-gara satu orang. Jadi semenjak itu karena saya tahu ceritanya, saya pegang. Saya ambil alih. Nggak mau saya. Walaupun mungkin Pak Pranata bilang, Pak Kadin, masa kayak gitu suruh apa nanda tangan sendiri. Kan masih banyak anak benda. Beda Pak Pranata. Kalau di Pali bagus kali. Orang-orangnya jujur dan lain-lain. Kalau di sini saya masih belum. Tapi silakan mereka tupoksi masing-masing kerja sehari-hari. Apa tugasnya sehari. Tugas saya TTE aja. Tanda tangan elektronik. Secepat mungkin. Tanpa tidur siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Baik, boleh. terima kasih Pak Zaili untuk peserta. Mohon maaf mungkin karena keterbatasan waktu ya. Mungkin untuk sesi tanya jawab kita cukup tanya jawab ya dua orang saja. Semoga bisa mewakili ya pertanyaan dari yang lainnya. Oke, demikian paparan dari Pak Zaili di sesi e-learning. Nanti insya Allah Pak Zaili setelah Lebaran kami akan datang mengunjungi langsung lokus di Disduk Capil Kota Pagar Alam. Dan izin Pak Zaili, nanti peserta ini akan mencoba mendesain kira-kira bagaimana untuk peningkatan kinerja Disduk Capil. Ya, jadi bukan berarti peserta ini mungkin hanya mengimplementasikan ilmu-ilmu yang didapat di PKA ya bukan berarti istilahnya kita tuh bukan berarti ngajari buaya berenang lah ya Nata ya tapi ya mereka mencoba untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang mereka dapat di PKA ke dalam aksi nyata pemberian atau advokasi desain bagaimana upaya yang bisa dilakukan oleh Disduk Kota Parelam dalam meningkatkan kinerja. Kalau kita tadi kinerjanya sudah bagus ya makanya begitu kami dapat lokus ini peserta juga ada yang bilang, wah ini kayaknya sudah bagus, kami jadi tidak enak nanti dengan Distrik Kota Pagar Alam. Ini kamu siapa ngajar-ngajari? Ya tapi ya, Banyak, banyak kurang, Pak. Sangat banyak kurang. Ini iya. hanya nampak di depan, tapi yang di belakangnya belum nampak. Ya, jadi ya tujuan dari peserta ini ya karena dalam proses pembelajaran mereka mencoba untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang didapat di PKA ini dalam suatu desain untuk penyelesaian isu-isu atau permasalahan yang menurut mereka masih perlu untuk diselesaikan. Itu saja Pak Zaili. Terima kasih banyak kepada Pak Zaili atas waktunya. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di pembelajaran klasikal. Kami akan ke Pagar Alam, akan melihat langsung lokus khususnya di kelompok di Dukcapil Kota Pagar Alam. Ya, Ya. terima kasih Pak Oke. Zaili. Mohon maaf mungkin selama tadi paparan ada hal-hal yang kurang berkenan dan ya mudah-mudahan nanti ya kita bisa ketemu lagi di pembelajaran klasikal ketika kami akan mengunjungi lokus. Ya. Jadi terima kasih banyak ya Pak Zaili untuk Ya, terima pembelajaran kasih. kita hari ini yang 2 jam pelatihan. eh, Paparan dari narasumber kami akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan. Ya, Iya. terima kasih Pak Mudah-mudahan Zaili. Semoga kita bisa terima kasih bertemu. coach, Ya, kawan-kawan. Terima kasih. ya. Ditunggu saran kritik untuk perbaikan Dukcapil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kita masih ada waktu 1 jam pelatihan ya, karena di schedule kita kan 3 jam, 2 jam narasumber dan 1 jam kita untuk diskusi. Ya, jadi Bapak Ibu sekarang silakan kembali ke main room semuanya. Ya, kita akan meneruskan untuk kegiatan selanjutnya setelah kita mendengarkan paparan. Ya, oke. Tapi jadi kita kembali dulu ke main room ya Bapak Ibu ya, sambil kita menunggu dari kelompok Dinas Pariwisata. Jangan kemana-mana ya Bapak Ibu ya. Oke. Sepertinya alot ya yang sebelah ya. Iya. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu, saya coba untuk masuk ke sebelah ya. Siap, Coach.
tempat glamping. Nah, itu semuanya itu ini diusahakan oleh desa wisata dan itu merupakan salah satu konsep kami yaitu wisata yang berkelanjutan dan berbasis kepada masyarakat yang mana pengurusnya dilihat gitu. Jadi ini prinsipnya wisata yang benar-benar berbasis masyarakat. Kementerian mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban pelaksanaan desa wisata tersebut. Mungkin itu Bu yang bisa kami sampaikan. Ya Pak, Alhamdulillah Pak, masyarakatnya open ya Pak, maksudnya mau terhadap Hmm. karena kami juga pernah melakukan kajian tentang pariwisata Pak, karena kami dari bank. Jadi ada satu desa yang resisten gitu loh pada saat mereka ingin dikembangkan dijadikan desa wisata, ada apa kayak semacam inilah gitu tentang pemerintah gitu ya. Jadi tidak menerima apa ingin dimajukan lah oleh pemerintah jadikan desa wisata gitu. Alhamdulillah masyarakat Pagar Alam orangnya kooperatif dan open gitu. Ya, makasih Pak ya. Maaf Ya, kalau misalkan agak ini pertanyaannya. Makasih. nggak apa, Bu. Bagus tuh pertanyaan. Ya, Baik, terima kasih Bapak Brilian sudah menjawab pertanyaan dari Bu Esther. Karena keterbatasan waktu, kita dua penanya lagi ya Bapak Ibu ya, Bapak Zeno dan Pak Dedi untuk memberikan pertanyaannya. Yang pertama, silakan Pak Zeno untuk memberikan pertanyaannya Pak. Baik Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Brilian atas paparannya, atas informasinya mengenai Dispar Kota Pagar Alam. Saya simpel aja Pak mau nanya, sebenarnya banyak. Pertama sekali itu kan tadi dari teman-teman pandangan mereka dari luar yang melihat Kota Pagar Alam, melihat Dispar Kota Pagar Alam. Nah, yang saya ingin tanyakan itu dari Bapak, kira-kira apa satu hal yang menurut Bapak masih menjadi kelemahan dan kekurangan dari Dispar Pagar Alam? Nah, jadi apa yang menjadi kelemahan dari Dispar Bapak dan apa penyebabnya gitu Pak. Nah, kemudian dulu ada atraksi unggulan atau oncak pagar alam Pak yang menjadi positioning Kota Pagar Alam yaitu Festival Bunga Pak. Jadi kan ini event tahunan yang menjadi main entrance dari atraksi lainnya dari Kota Pagar Alam. Terus kenapa ini berhenti Pak? Tidak dilanjutkan. Nah, kemudian yang ketiga kan sesuai Perwali nomor 28 tahun 2023 harus dibentuk apa Pak? Tim kolaborasi promosi. Nah, apa itu masih berjalan sampai saat ini Pak? Itu aja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, terima kasih ini Pak Zainur. Tadi Zeno Pak ya. Pak Zainal lah ya dari Pak Zainal yang itu tentang salah satu apa kelemahannya, sudah itu apa yang kita lakukan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut. Sebenarnya gini Pak, kalau dari Dispar Kota Pagar Alam itu posisinya yang jadi kendala utama kita, kelemahan kita sekarang gitu, yang terlihat di depan mata, kelemahan kita sekarang adalah jarak tempuh gitu, jarak tempuh menuju Kota Pagar Alam itu kita tidak bisa pungkiri itu merupakan salah satu kelemahan yang ada di Kota Pagar Alam. Jarak tempuh Kota Pagar Alam itu posisinya sekarang itu di sekitar 6 jam sampai 7 jam gitu. Karena emang secara teori pariwisata, oke. Izin Pak, Yuk. yang menjadi kekurangan dari Disparnya Pak, dari Dinas Pariwisata Pagar Alam apa yang masih menjadi kelemahan dari Dispar Pak menurut Bapak? Ya, enggak, saya jelasin dulu Pak kelemahan secara sektor pariwisata yang ada di Kota Pagar Alam. Nanti saya baru masuk ke dinasnya gitu Pak, gitu. Karena kalau pariwisatanya ketika kita berbicara tentang pariwisata ini faktor eksternal ini sangat kuat gitu perannya ke arah pelemahan dinas gitu di sini posisinya Pak.
Nah, di sini mungkin tadi jarak tempuh, ya mungkin dengan jarak tempuh yang nanti bisa semakin dekat ke Kota Pagar Alam akan lebih meningkatkan intensitas wisata ke Kota Pagar Alam. Memang karena IKU kita ini Pak, ini IKU kita ini peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di Kota Pagar Alam. Sedangkan untuk kelemahan-kelemahan dinas kita sekarang, ya mungkin ini mancing-mancing aja nih pertanyaan, kelemahan dinas di Kota Pagar Alam udah tahu sekarang kan efisiensi Pak. Efisiensi sekarang dari dana emang sebenarnya dana yang untuk di pariwisata itu sudah cukup kecil kan, sekarang dengan efisiensi kita juga udah semakin kecil dana-dana yang ada di Kota Pagar Alam. Itu masalah klasik sih Pak sebenarnya. Kedua ya mungkin ya faktor ini faktor SDM juga, karena sebagian besar pegawai kami di Dinas Pariwisata ini orang-orang yang bukan orang-orang pariwisata gitu Pak, bukan orang-orang pariwisata murni di sana, termasuk saya juga. Jadi sehingga perlu banyak-banyak belajar lagi gitu Pak untuk memahami tentang apa itu sebenarnya pariwisata di sana gitu. Selanjutnya gitu, ini bukan kelemahan dinas sih Pak, tapi ini kelemahan masyarakat Pagar Alam gitu terhadap wisata. Ya mungkin masyarakat Sumsel juga sih sebenarnya. Masyarakat Sumsel ya khususnya mungkin ya semualah, semua masyarakat Sumsel ya termasuk di Sumatera Selatan itu yaitu hospitality gitu. Hospitality itu ya ramah tamahan gitu Pak. Susah nih kan Pak kita ini senyum untuk hitung wisatawan itu sekarang gitu. Belajar senyum aja susah gitu. Itu emang mudah sih kita katakan ada orang senyum, ada orang ramah, tapi di pelaksanaannya sangat susah itu Pak posisinya. Untuk mengajari masyarakat itu senyum terhadap wisatawan itu dibutuhkan waktu yang cukup lama gitu. Dan itu masih terus gitu. Karakter mungkin ya karena karakter ya ujung-ujungnya kita, karena karakter kita budaya melayani kita kurang gitu. Jadi sehingga aspek-aspek hospitality ini agak terabaikan gitu untuk wisata kita gitu, khususnya di Sumatera Selatan gitu. Itu mungkin Pak yang bisa kami sampaikan gitu. Selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Baiklah, yang terakhir silakan Bapak Dedi Indra untuk pertanyaannya. Karena keterbatasan waktu, mohon maaf Ibu Agustina, karena keterbatasan waktu kita Bu ya. Sebenarnya sudah lewat ini, tapi untuk Pak Dedi Indra silakan Pak, yang terakhir Pak. Dari Indra. Baik, izin Pak. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak Kadis, nama saya Dedi Indra, yaitu saya mungkin dari sini cuma berdua Pak, yang dari Sumatera Selatan. Saya dari Jambi, dari Tebo Pak, Provinsi Jambi. Oke. Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Menarik sekali atas paparan yang Bapak sampaikan tadi. Namun di sini kan saya ingin menanyakan sedikit aja Pak terkait dengan ini, karena mengingat waktu juga kan. Nah, saya hanya ingin menanyakan strategi atau langkah-langkah apa yang diambil oleh Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam terkait dengan mengembangkan ekonomi kreatifnya dalam menunjang untuk meningkatkan pariwisatanya Pak. Selain dari melalui promosi, misalnya promosi salah satu tadi kan melalui promosi, yaitu dengan kita apa namanya menggait seperti YouTuber yang sudah banyak followernya. Selain dari itu langkah-langkah apa saja? Karena pariwisata ini kan tidak lepas dari pelaku UMKM, Pak, kan? Nah, sama seperti saya misalkan seperti di Harau, Pak, di Kota Padang. Di Harau itu kan di alamnya juga, Pak. Dia tebing-tebing tinggi di situ kan. Di situ sama Pak sampaikan tadi tidak ada hotel-hotel besar, cuma di situ ada homestay. Jadi setiap rumah itu ada homestay semuanya Pak di situ kan. Tapi sekarang sudah banyak sekarang nih pengembangannya. Tapi itu kalau saya pikir itu dari pihak-pihak swasta semua itu Pak, investor untuk pengembangannya itu kan. Dan setiap pagi itu banyak itu yang pelaku UMKM yang asli produk dari daerahnya itu untuk apa namanya berjualan setiap pagi itu untuk oleh-oleh seperti itu Pak kan situ kan. Artinya eh, dinas pariwisata situ mungkin saya kurang tahu juga kan mungkin dari situ mungkin ada pendampingan atau gimana kalau di Pagar Alam gimana Pak langkah strategisnya yang tadi untuk menunjang apa nama pariwisata dengan mengembangkan ekonomi kreatif ini. Saya rasa itu mungkin Pak dan saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Pak Deddy Indra, bagus nih pertanyaannya tentang ekraf kan tadi pariwisata ini ekraf mau pariwisata tuh saya ibaratkan ibarat dua sisi mata uang lah kira-kira kan kalau pariwisata itu tidak ada ekraf itu nggak bisa jalan gitu karena semua penunjang pariwisata hampir semua penunjang pariwisata itu adanya di ekraf salah satunya ya ketika mereka berwisata ya butuh makan, butuh oleh-oleh, kan butuh atraksi gitu. Nah, itu semua produk aircraft. Sedangkan untuk strategi pengembangan ekonomi kreatif kita yang ada di Kota Pagar Alam itu dengan pendampingan gitu Kak. Pendampingan dalam rangka peningkatan kualitas produk gitu. Pendampingan ini kami laksanakan bukan dinas Pak yang mendampingi, dinas hanya memfasilitasi seperti yang kami lakukan di beberapa tahun yang lalu. Kami ke Badan Ekonomi Kreatif waktu itu posisinya dari sana kami dibantu pendampingan. Memang saya tuh selalu kalau minta itu ya pendampingan gitu, bukan pelatihan. Kalau pelatihan kan cuma beberapa hari gitu. Ini pendampingan ini biasanya dilaksanakan minimal dalam waktu 3 bulan gitu untuk peningkatan kualitas produk. Nah, yang kami lakukan kemarin itu salah satunya dengan fakultas yang di beberapa hari tapi dengan beberapa session gitu. Jadi sehingga untuk kualitas kemasan di Pagar Alam itu sekarang udah lumayan-lumayan Pak kalau untuk produk-produknya gitu Pak. Jadi dari kemasnya udah itu pendampingan juga dari sisi peningkatan kualitas produknya dari sisi kemasan kan. Karena kemasan dengan produk itu tidak bisa dipisahkan gitu. Ketika produknya bagus, tapi kemasannya kurang bagus, itu akan kurang baik juga untuk suatu produk. Begitu juga sebaiknya gitu. Jadi posisinya kita banyak di sini melakukan pendampingan-pendampingan. Ada juga beberapa pendampingan juga kami laksanakan juga bekerja sama gitu dengan BUMN. Kemarin juga ada salah satu pelaku usaha ekraf kita yang didampingi juga oleh BUMN gitu dari Pertamina. Jadi emang mereka mendampingi dari awal gitu Pak, dari kualitas produk sampai ke kemasan gitu. Kami lebih banyak ke arah pendampingan Pak kalau di ekraf. Sedangkan kalau untuk pemasarannya kita lakukan di pameran-pameran yang bersifat nasional gitu. Jadi di sana kami ajak para pelaku ekraf gitu memperkenalkan produk mereka. Di sana-sana juga biasanya ada transaksi gitu, ada transaksi. Ya alhamdulillah juga pelaku ekraf kita kemarin juga dapat transaksi beberapa beberapa paket pesanan dari luar negeri gitu, dari Malaysia waktu itu dan ditandatanganin MOU-nya gitu posisinya. Jadi itu Pak, mungkin kita lebih ke arah pendampingan Pak. Jadi kita ini gitu memperkecil gitu, memperkecil hal-hal yang bersifat seremonial, tapi kita lebih banyak ke arah-arah pendampingan dan pembinaan kepada para pelaku ekraf gitu. Oke, mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, Baik. moderator. Baik, Terima kasih, terima Pak. kasih Bapak Brilian sudah menjawab pertanyaan dari Pak Dedi. Terima kasih Bapak atas kesediaan waktunya, sudah memberikan materi, memaparkan informasi kepada peserta, dan atas kesediaan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Baiklah, saya tutup Zoom hari ini, Bapak Ibu peserta, karena setelah ini Bapak Ibu silakan kembali ke main room-nya. Kepada Bapak Brilian, kami ucapkan lagi terima kasih Pak. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak wabarakatuh. Kadis. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Kadis. Yo, semangat, semoga sukses semuanya. Amin. Terima kasih Pak, semangat. Kami kakek Pagar Alam Kak. Pak, ayo jadi ditunggu. Ya. Ya. Baik, Bapak Ibu peserta di kelompok 1 Dinas Pariwisata, silakan gabung dengan kelompok 2. Ya, kita akan majukan ke kegiatan berikutnya. Silakan Bapak Ibu kembali ke main room. Terima kasih.
Sampai jam 12. keruan dengan aku Nah, Herman awak sana Pak Herman nih bertemu sana. siapa lah ngomong kakung Pakar Jati tuh Tahu lah ada ini tahu waktu almarhum masih hidup. Hanya aku keruan sampai di malam keruan. Ini. siapa yang bercerita tuh ngomong Awak kakung menjo nih tahu. tahu lah aku keruan dengan Kak Herman nih Oh, keruan. sejak dia masih jadi pendamping Kak Herman Pagar Alam kan Kak Herman Oh, tinggalnya lah. Mungkin jadi kembang-kembang kantilnya mungkin Kak Herman itu loh. Kembang kantil pernikahan Ibu Yeni. oh dulu lah Kak Herman Oh, dulu aku. Pelajaran kita kan lanjut. lebih senior Iya, dia Aku nih Apa kabar Kak Mika? cari tada Baik, Abang Jejen. Baik, Bapak Ibu. Halo. Ya, Hai. Kalau saya bilang hello, jawabnya hai ya. Hello. Hai. 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 Oke. Supaya semangat kita kasih tepuk salut untuk Bu Dwi ya. Tepuk salut. Salut, salut. 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 Oke, baik. Iya, terima kasih Bu Manajer. Jempol ke Dwi. Iya. Baik. Nah, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke pembelajaran dengan narasumber tadi, tambah 2 jam kurang lebih, malah lebih juga tadi. Jadi kita akan melanjutkan pembelajaran kita, Bapak Ibu, karena di sini kan kita ada 3 JP. Jadi pembelajaran kita masih ada 1 JP. Jadi tadi kita mulai jam 10 ya Bu Dwi ya, kita jam 10 kemungkinan. Jadi jam 12.15 ya, kita selesai berakhir pembelajaran kita. Ya gitu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah ada, saya sekilas juga, mohon maaf tadi yang di pariwisata, ya saya tidak bisa join full, setelah di Distrik Capil baru saya bisa join full. Ya, tapi sekilas tadi di Distrik Capil dan juga di Dinas Pariwisata, saya juga sudah melihat bahwa Bapak Ibu sudah bisa mengidentifikasi kira-kira permasalahan-permasalahan apa yang ada di lokus ya, di lokus di tempat kita akan melakukan stula nanti. Nah, jadi Bapak Ibu silakan dilanjutkan ke tugas berikutnya, di mana Bapak Ibu tugas berikutnya Bapak Ibu silakan untuk memastikan kembali diagnosa yang telah Bapak Ibu susun di diskusi kemarin. Ya, dimantapkan kembali hasil diagnosanya dari hasil paparan dan tanya jawab dengan narasumber tadi. Ya, oke. Yang dikumpulkan nih ke saya itu masih juga berupa draft, karena nanti kita masih ada nanti di klasikal pembekalan studi lapangan, di situ nanti baru akan kita mantapkan ya, dan juga nanti termasuk juga desainnya akan kita bawa nanti ya. Jadi Bapak Ibu, kita agak lama nih pembelajaran stula, walaupun belum walaupun sudah selesai pembelajaran daring kita hari ini ya, tapi untuk pembelajaran stula ini Bapak Ibu silakan nanti per masing-masing kelompok silakan akan terus melakukan koordinasi sehubungan dengan pembuatan diagnosa dan desain ya.
pembuatan diagnosa dan desain. Harapan saya nanti di pembelajaran klasikal selain Bapak Ibu diagnosa organisasinya, diagnosa lokusnya sudah mantap dan juga sudah siap juga dengan draft desain solusi yang Bapak Ibu berikan sehubungan dengan hasil dari diagnosa tadi. Ya, nanti kita datang ke sana, kita memantapkan lagi dan tinggal pemberian advokasi. Ya, karena seperti saya katakan kemarin bahwa tahapan pembelajaran stula kita itu ada 3, dimulai dari diagnosa, kemudian perancangan desain untuk mengatasi permasalahan, kemudian yang selanjutnya adalah pemberian advokasi. Jadi advokasi itu nanti akan diberikan di hari ketiga, mungkin hari ketiga setelah kita stula rencananya. Jadi hari pertama keberangkatan, hari kedua kita mengunjungi lokus, kemudian memantapkan diagnosa dan desain. Hari ketiga nanti kita akan memberikan advokasi kepada lokus, ya, kepada lokus stula. Jadi nanti kita lihat saja kalau seandainya lokusnya bersedia sore atau malam dari hari ketiga itu kita untuk memberikan advokasi mungkin akan kita laksanakan hari itu juga. Dengan syarat tadi diagnosa desainnya itu sudah mantap ya. Kemudian kalau seandainya lokusnya mintanya hari keempat pagi, kemungkinan hari keempat kita akan memberikan advokasinya ya. Mudah-mudahan hari ketiga itu dari lokus itu bersedia sehingga hari keempat kita punya banyak waktu untuk refreshing ya. Siapa tahu Bapak Ibu ada yang mau ya biasalah ya mau selfie-selfie di Mau tempat-tempat naik wisata di gunung ya. Pagarang gitu ya. Ya, Naik gunung. oke. Jadi tolong nanti persiapkan diagnosa dan rancangannya dan memang sudah merupakan hasil dari diskusi kelompok ya. Oke, menarik juga tadi saya sempat juga saya ikuti dari awal untuk Disduk Capil dan memang dari pertanyaan-pertanyaan diajukan peserta tadi sebenarnya sudah tersirat untuk menggali untuk memantapkan diagnosa yang sudah disusun sebelumnya ya. Jadi sudah tersirat juga yang ada di pariwisata tadi. Saya masuk di terakhir tadi saya dengar juga dari pertanyaan peserta juga sudah ada juga yang bertanya sehubungan dengan permasalahan-permasalahan yang ada di lokus. Oke Bapak Ibu, nanti silakan didiskusikan, boleh menggunakan media Zoom ini ya, atau Bapak Ibu mungkin mau istirahat dulu, nanti silakan didiskusikan kelompoknya bagaimana teknis dan kapan waktunya nanti silakan didiskusikan di kelompok masing-masing ya. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada pertanyaan dari peserta, silakan. Ya, silakan Pak Pranata. Silakan Nata. Dari Pali tadi katanya. Padahal dari Pak Lawang tadi ya. Iya. Iya. Nunjuk tangan ya, nak tanya. Ya, silakan Nata dari Coach, kelompok Disduk terkait Capil. tugas ini batas pengumpulannya kapan ini Coach? Iya. Oke. Nah, Penting untuk draft ini mungkin saya akan ini lagi. Saya lihat saja batas pengumpulannya mungkin di awal-awal kita mulai belajar klasikal saja, nanti saya roba lagi settingnya yang ada di Google Nah Classroom ya. itu soalnya Ya. masih ada. Ya betul karena ada masih dari Betul. hasil-hasil narasumber tadi kan. Betul, Ya. masih belum terlalu komplit Coach. Iya betul. Ya. Nanti mungkin akan saya roba lagi waktunya, nanti saya roba lagi sehingga waktunya mungkin pada hari kita pembelajaran klasikal ya. Jadi Betul. pelajaran klasikal. Oke, thank you Nata. Pak Jajan gimana Jan? Ini Coach, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih kesempatannya. Coach, ini terkait dengan soal apa nama itu tugas pada hari ini. Ini apakah kita bikin itu sendiri? Apakah kita gabung dengan tugas yang kemarin? Soalnya saya melihat ada keterkaitan antara dua tugas ini. Apakah istilahnya tugas sebelumnya, tugas kemarin itu kita masukkan di tugas hari ini, macam itu. Kita gabung semacam itu dan pengumpulannya itu ya tadi sudah dijawab sama Kak. Terima kasih. Oke, baik. Maksudnya tugas yang kemarin tugas hubungan dengan stula atau konsepsi aksi perubahan, Pak Jajen? Yang terkait dengan stula. Oh, tugas yang stula. Oke, ya baik Bapak Ibu. Untuk tugas stula karena ini tugas kelompok, nanti file yang dikumpulkan itu sama, tapi pengumpulannya per individu. Gitu. Jadi dari hasil diskusi kelompok sampai dengan hari pertama masuk klasikal, ya.
Oke, jadi jangan terburu-buru, jangan langsung dikumpulkan hari ini atau besok, ya dimantapkan dulu, didiskusikan dulu di kelompoknya, sehingga nanti saya lihat masing-masing kelompok itu sudah sama, ya, sudah satu visi, ya, sudah satu visi misi dalam mendiagnosa dan merancang desain. Tapi desainnya boleh kalau mau sekalian juga desain, walaupun masih berbentuk draft. Nanti kita akan diskusikan lagi di pembelajaran klasikal, gitu. Ya gitu ya, gitu Pak Jejen ya. Ya, jadi santai saja Coach. mengumpulkannya, jangan terburu-buru. Yang penting diskusikan dulu, sudah mantap. Jangan sampai nanti ketika saya periksa ada dia satu kelompok, tapi kok hasilnya beda gitu. Nah, gitu ya. Ya, jadi biar sama-sama persepsi, satukan persepsi di masing-masing kelompok. Gitu ya Pak Jen ya. Oke. Ya, Coach, siap. Oke Pak Seno, silakan Pak Seno. Terima kasih Coach. Izin bertanya terkait Ya. dengan tugas konsepsi aksi perubahan. Hmm. Itu pada evidence itu apakah video dan foto juga Coach atau cukup salah satu? Terima Ya. kasih Coach. Kalau bisa dua, tapi tidak jadi kewajiban. Kalau tidak bisa dua, ya satu saja cukup. Baik Coach. Ya. Terima kasih Coach. Ya, artinya kalau dua itu sunnah, kalau satu itu wajib. Iya. Kalau tiga itu makruh. Izin Coach. Ya, silakan Pak Dedi. Masuk omongan sih. Silakan Pak Dedi. Izin, ingin nanyakan sedikit, Coach. Ya. Masih ragu, Coach. Jadi tugas individu sama Coach ini hanya yang konsep aksi perubahan aja, Coach, kan? Yang diserahkan di GC pada hari Senin tanggal 17. Ya. Berarti cuma satu itu kan, Coach ya? Ya, betul. Masalah Atau kalau Pak Dedi mau dua, boleh nanti saya dua. kasih khusus untuk Pak Dedi dua. Kalau kurang banyak, jangan kurang banyak, Pak Dedi. Kurang satu dia, dua. Oke, makasih Coach. Ya, jadi untuk tugas itu aja, Superman Coach. cuma satu, Memastikan. MKB, membangun komitmen bersama, ya, tugas individu. Untuk Stula tugas kelompok, tapi pengumpulan secara individu. Oke, silakan Bu Dewi. Izin Coach, ini mau kasih tahu Coach, karena pimpinan kita itu ada kerjaan ini kan PLG ya. Jadi dia ada untuk kegiatan Ramadan ini mungkin bisa ditambah nggak Coach? Jangan hari Senin. Jadwalnya itu padat dia, Bu. Oh Jadi, gitu. bisa hari Rabu atau gimana? Oke. Ya, Bu Dewi kemarin sudah saya katakan bahwa bisa komunikasi langsung, ya. Tapi kalau misalnya menemui kesulitan karena ada kesibukan, untuk bertatap muka langsung bisa memanfaatkan media yang ada, media komunikasi yang ada. Ya, kalau seandainya dia Ibu Dewi menggunakan VC atau Zoom, bisa screenshotnya untuk evidennya. Kalau misalnya Bu Dewi menggunakan chat, ya screen dari chatnya gitu. Screenshot dari chatnya, gitu Bu Dewi. Yang penting kita manfaatkan alat komunikasi yang ada. Kan pemimpin transformasional kan? Pemimpin transformasional itu pemimpin yang bisa menyesuaikan dengan perubahan lingkungan. Oke, gitu. Gitu ya Bu Dewi ya? Iya. Oke, masih ada? Ada teka-teki nggak hari ini tuh Coach? Rindunya nih Iya, Mau fresh kota aja. Ini lagi dikompresi, itu konversi. Oke. Nah, teka-tekinya gini kalau Pak Zeno minta ya. Kalibrasi. Tolong jawab 3 pertanyaan saya dengan 1 kata. Oke. Tolong jawab 3 pertanyaan saya dengan 1 kata. Ya. Saya punya 3 pertanyaan, tapi jawab dengan 1 kata. Pertanyaan pertama. Di hutan ada binatang apa? Yang kedua, kaki yang kaku disebut apa? Yang ketiga, kalau sudah bla 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 bla, kita mandinya pakai apa? Atau mandi yang basah rambut itu disebut apa gitu? Ayam. Keramas. Keramas. Iya, jawaban pertama kera. Jawaban kedua keramas. Jawaban ketiga keramas. Itunya tuh mas, ya Jawabannya keramas. Keramas, benar. Lah bocor ya, Cina. Ada yang bocor gue dia. Ya, nah bocor.
Baik Bapak Ibu, demikian pertemuan kita pada hari ini. Kita akan ketemu lagi di Klasikal. Jadi ini sebagai penutup pertemuan kita di pembelajaran e-learning. Kita ketemu lagi di Klasikal. Nanti di Klasikal nanti Bapak Ibu pembelajaran sama per agenda, dan masing-masing juga akan diampu oleh tim yang ada di PKA. Jadi nanti akan gantian, ada Pak Perlindungan, ada Bu Milda Humaida, ada Ibu Tuti Rohani, dan juga nanti akan ada saya, nanti akan mengampu di pembelajaran klasikal. Tapi per agenda, kemungkinan misalnya agenda 1 siapa, agenda kedua siapa, atau ada tim agenda kedua, agenda 3, dan seterusnya. Gitu ya Bapak Ibu, kita ketemu lagi di klasikal. Maaf Coach, satu lagi Coach. Ya boleh Bu. Coach, hari ini terakhir Coach ya, kita Zoom. Tapi yang di surat bebas tugas tuh kalau nggak salah sampai tanggal 19 Maret ya Coach. Karena ada tugas kelompok. Tugas kelompok ya? Artinya Kan waktu masih ada tugas kelompok. Saya tugas Kelompok dan kita gunakan untuk melaksanakan tugas kelompok ya. Sama Sama tugas individu tugas yang individu ya. aksi perumahan. Iya. Oke siap. Lagi Oke. tugas rumahan Betul sekali yang Bu belum Yeni. selesai. Di jadwal kita hari ini terakhir Zoom, tapi di bebas tugas, di surat bebas tugas Mandiri. memang jadwalnya itu ada MKB Bu, membangun komitmen bersama. Itu yang saya berikan di tugas individu. Jadi untuk membangun komitmen bersama itu memang dibebas tugaskan gitu. Jadi kan di situ kan ada space untuk membangun komitmen bersama mentor. Jadi Bapak Ibu tidak ada alasan tidak membangun komitmen bersama dengan alasan kesibukan. Ya, karena sudah diberikan space waktu untuk melakukan itu dengan dibebas tugaskan itu Bu. Jadi yang jedah dari hari ini sampai dengan tanggal 19 itu, ya itulah yang Ibu gunakan untuk membangun komitmen bersama. Dengan ada tambahan termasuk juga merancang diagnosa dan desain untuk tugas studi lapangan. Gitu Bu Yen. Artinya Coach misalnya mepet-mepet sampai tanggal 19 nggak apa-apa yang MKP tadi, misal nggak ketemu kayak Ibu Dewi tadi nggak ketemu sama mentornya, tanggal 19 masih bisa ya. Oke, Ibu jangan suka mepet-mepet ya Bu. Ini bulan puasa kok Ibu mepet-mepetnya gimana nih? waktunya Oh misalnya. waktunya ya. 19 sih. Main pepetan terus ini. Iya. Tadi mundur Ya, silakan. ke waktunya tuh. Gus, izin Gus. Ya, silakan. Siapa Pak Jemi atau Pak Supian nih? Pak Jemi ya? Pak Jemi Gus. Ya, yang Pak Jem. Ya, mohon izin Gus. Dari tadi kan kami tidak tatap muka langsung kan, karena ada alasan, mohon dimaklumi ya Gus hari ini. Karena kami ada orang tua dari sekjam kami meninggal di Gus. Oh iya. Ya, dimaklumi. Maklumi. Lanjut. Karena ini terakhir tatap muka ini kan. Iya, dimengerti. Iya, ada apa-apa Jem. Ya, dilanjut. Yang jelas Pak Jemi pas rombongan ini ke Pagar Alam, Pak Jemi di Pagar Alam dia nak minta jatah premannya, oke. Siapa sebagai tuan rumah jatah preman. Karena diceritoi kita bukber, karena diceritoi apa tadi hasilnya bukber lah aja lah Roman Pak Camat. Siap, Gus. Makasih Gus. Oke. Baik Bapak Ibu ya, demikian pembelajaran kita untuk hari ini, pembelajaran e-learning. Terakhir saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, dan juga selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin ya. Jadi walaupun kita belum ketemu langsung, ya mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan selama pembelajaran kita. Mohon maaf lahir batin ya. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin yang mau bersilaturahim, silakan nanti kita saling silaturahmi di hari Lebaran nanti ya. Oke, demikian pembelajaran Bapak Ibu. Terima kasih. Lahir batin. Sama-sama. Lahir batin. Saya undur pamit Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik Bapak Ibu. Izin pamit ya. Oke, selamat Hari Raya Idul Fitri. Sehat selalu ya. Semoga kita ketemu nanti di pembelajaran Klasikal. Bye-bye. See you. Bye-bye.